suatu kehormatan kami bisa menangkap dan mempelajari satu persatu kitab-kitab yang ada dalam Alkitab ya Tuhan. Dari perjanjian lama kejadian sampai kepada wahyu nantinya. Kami dibuat tiada henti-hentinya terkagum dengan apa yang menjadi rancangan, pemikiran, serta kekuatan Tuhan dalam hidup orang-orang percaya, khususnya para nabi. Dan hari ini kami belajar dari Rasul Paulus yang semua kekuatan rohnya berasal dari Engkau. Kami bersyukur Bapa jika Engkau sendiri yang memberikan kepada kami kasih anak-Mu yang membukakan hati kami, sehingga kami belajar bagaimana kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap hidup kami, dan bagaimana kami harus melakukan semua itu, menyampaikan kasih yang kekal itu, kasih yang sungguh-sungguh murni dan kasih yang tiada bandingnya kepada sesama kami, dengan hati yang sungguh-sungguh melayani mereka di dalam kegelapan hati mereka, di dalam kebencian mereka, di dalam hati yang dengki kepada kami, dendam dan iri tanpa ada alasan yang jelas. Tetapi di sanalah kami belajar dari jemaat di Tesalonika, dan khususnya belajar dari hamba-Mu yang Kau pakai dengan luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Prinsip-prinsip hidupnya sungguh memancarkan serupa dengan Kristus. Dan juga kami hari ini mau belajar seperti hamba-Mu, dan pakailah setiap kami supaya kami sungguh-sungguh menapaki hari-hari kami dan merajakan Engkau, meletakkan Engkau di dalam hati kami yang terdalam dan memerintah kami selama-lamanya. Dan itulah rahasia hidup yang kekal. Jika kami taat kepada Engkau dengan suara-Mu yang jelas, dengan sabda-Mu, maka ketaatan kami itulah menjamin kami di dalam perjalanan kami untuk mengerti bahwa Tuhan mencintai kami dan bukan orang-orang yang lain. Orang-orang sungguh-sungguh bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita buka Kisah pasal 17 ya. Kita belajar bagaimanakah siapakah jemaat di Tesalonika. Kisah 17 ayat 1. Ada 4 kota sebenarnya yang ditulis dengan sangat khusus ya perhatiannya. Itu Tesalonika, Berea, terus Athena, dan Korintus. Yaitu kota-kota besar yang menjadi satu kerinduan Paulus. Dan jangan lupa, Paulus juga masuk ke desa-desa atau kota-kota kecil. Kisah 17 ayat yang pertama. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Ya, perhatikan ya. Jadi di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Nah, di Tesalonika itu Paulus mencari tempat apa? Dia mencari orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah kunci penginjilan yang seringkali banyak orang tanya pada saya, bagaimana caranya penginjilan pada orang-orang bangsa-bangsa lain atau yang suku-suku yang belum percaya. Saudara, kita harus mencari jembatan misi, jembatan penginjilan. Salah satunya adalah, adakah orang yang terdekat dengan kita yang berkaitan dengan imannya. Jadi soalnya Paulus adalah orang-orang Yahudi yang dia cari. Kalau kita orang Kristen adalah orang-orang bisa Kristen, bisa Katolik, bisa yang dekat dengan kita, yang kita cari. Untuk apa? Menjadi tempat di mana kita akan mengajar, kita memberitakan tentang Kristus di satu atau di sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ya, di sana. Jadi Paulus memulai di mana? Ibadat orang Yahudi, bisa sinagoge atau tempat-tempat sembahyang orang Yahudi. Yang kedua, seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kristus centric. Jadi ini Christ center, the centrality of Christ. Nah, saudara perhatikan baik-baik apa yang dibicarakan oleh Paulus selama 3 minggu itu, 3 hari Sabat berturut-turut. Apa yang dibicarakan? Dia membicarakan bagian-bagian firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama itu, yang berkaitan dengan kemesiasan dan apa yang dijanjikan Tuhan. Mulai dari Adam terus berjalan, dan bagaimana isinya kita nggak tahu secara detail. Jadi kalau kita hitung
berada di sana kira-kira satu hari itu mengajar 6-8 jam dikali 21 berarti berapa? 160 jam. Itu satu semester. Jadi pembukaan Paulus selalu begitu. Jadi kira-kira 20-30 jam Paulus itu menjelaskan tentang Christ Center dalam perjanjian lama. Dia jelaskan itu satu persatu secara detail. Dari pagi dia ngajar, jam suruh terus dia ngajar itu 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi 3 minggu 3 minggu yang padat dan luar biasa. Hanya 3 minggu jemaat itu berdiri. Ini jemaat paling cepat yang Paulus dirikan sebenarnya. Jadi dia datang, orang percaya, dia langsung dirikan. Kenapa? Karena hati mereka disiapkan Tuhan. Dan Paulus mengerti bagaimanakah bekerja di hadapan mereka dan di hadapan Tuhan. Dan Paulus betul-betul tidak memberitakan yang lain. Dan tidak ada sesuatu yang lain yang dikatakan kecuali nama Yesus Kristus. Nah, saudara, kemurnian kita mengabarkan Injil itu penting sekali. Ya, kita kalau berbicara tentang yang bukan Kristus, tentang keistimewaan gereja kita, nama-nama yang lain, nah kita harus tahu bahwa kita sedang dialihkan center kita. Jadi bukan Kristus yang diberitakan, bukan kebaikannya, bukan jasanya, bukan penebusannya, bukan pilihannya, bukan kuasa raja di atas kerajaan dan bagaimana dia menjadi imam, bukan itu yang diberitakan. Jadi gereja sudah kehilangan kabar tentang Kristus dalam setiap khotbahnya, dalam setiap kehidupannya. Nah, Paulus tidak. Paulus mengatakan ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi 3 minggu itu dia meringkas seluruh kitab perjanjian lama yang 39 kitab itu dia ambil, nggak tahu yang apa dia ambil. Nah, diberikan yang intisarinya pada jemaat Tesalonika. Ayat yang ketiga, ia menjelaskan, menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan. Jadi senternya siapa ini tunjukkan? Perhatikan, saudara, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang apa? Kuberitakan kepadamu. Jadi Tesalonika itu diberitakan tentang siapa mereka. Suratan 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Bukan Paulus memberitakan dirinya, bukan, saudara. Bukan memberitakan tentang aliran dia, bukan tentang nama gerejanya. Tidak ada itu. Tidak ada sama sekali nama gereja yang dibuat-buat seperti itu. Kristus hanya memberitakan, Paulus hanya memberitakan Kristus. Kristuslah pusat daripada pemberitaan Paulus. Nah, saudara, suara seperti ini sudah hampir hilang di gereja. Saudara lihat di TV, lihat khotbah-khotbah gitu ya. Kita hampir sulit mendengar khotbah seperti ini. Sudah hampir tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena orang-orang sudah tidak mau belajar tentang Yesus dalam Alkitab. Malas mereka. Dan tidak ada lagi niatan. Dan diganti dengan apa? Dengan suara-suara moral. Jadi Christian motivation Christian. Jadi dimotivasi kamu supaya giat, kamu supaya. Jadi Kristusnya itu nggak ada. Dan itu kecelakaan bagi gereja, kebinasaan sebenarnya. Jadi apa yang kita bicarakan? Bukan Mesias, bukan Yesus yang mati bangkit menderita bagi kita, menebus dosa kita, yang mengalahkan dosa kita. Bagaimana dia berjuang luar biasa dan bagaimana murid-murid dan tulisan-tulisan yang ada. Nah, kita nggak mau belajar. Saudara tahu kalau kita memberitakan ini dan menjelaskan ini, jangan dipikir wah berarti kuasa Allah sempurna jadi nggak ada halangan. Halangannya luar biasa, saudara. Bukan nggak ada halangan, halangannya luar biasa. Kira-kira ada 7 lapis halangan kalau saya pernah hitung gitu ya. Dari kebebalan hati manusia, terus dirinya sendiri yang penuh dengan dosa itu tidak bisa terima kabar yang terang itu karena hatinya gelap. Terus yang kedua masuk dalam dirinya adalah kebiasaan-kebiasaan hidupnya, agamanya, imannya. Jadi kalau orang-orang yang bukan Kristen menerima kabar tentang Kristus, dia sulit sekali. Kenapa? Karena memang dididik untuk menolak dan memusuhi. Nah, itu sudah ada dalam dirinya. Jadi kita ngomong Yesus, langsung kamu Kristen saya, langsung ditolak dia. Dan itu lapisannya bukan satu, banyak itu, saudara. Dan Paulus digugurkan oleh Tuhan waktu bertobat, seluruh lapisan itu Tuhan runtuhkan semua. Jadi Paulus melihat Yesus dengan jelas. Dan kita juga harus berdoa supaya gereja-gereja diluluhkan, diruntuhkan, dirobohkan itu selaput supaya digugurkan, supaya bisa melihat Yesus lagi dengan terang. Nah, ini salah satu visi kita dan misi kita adalah di situ. Saudara diajar di sini adalah
supaya gereja kembali pada rajanya, pada kepalanya. Kita adalah tubuhnya. Jadi kalau tubuh lepas dari kepala gimana? Zombie. Tahu zombie? Lucu kan? Banyak gereja kayak zombie gitu, nggak ada Yesusnya, tapi badan dong. Kemana ya? Nggak akar-akaran kan? Kenapa nggak ada kepala kan jalan kemana nggak tahu nih. Ngeri juga ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang keempat. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah, takut kepada Allah. Dan tidak sedikit, nah ini luar biasa ya. Hari ini yang hadir banyak perempuan, puji Tuhan, cocok dengan kita. Kenapa? Tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tuhan memakai perempuan-perempuan yang hebat, yang kaya, yang bisnis woman, profesional yang luar biasa dipakai Tuhan untuk apa? Setelah di situ digerakkan wanita-wanita ini untuk mendukung pelayanan misi rasul-rasul. Saya pergi ke China, yang dukung saya perempuan. Saya pergi kemana-mana 90%, ya 80% yang dukung saya itu perempuan. Dan perempuan bisnismen. Dan itu kenyataan, itu saja itu benar. Dan saya alami semua apa yang Tuhan katakan. Sedangkan laki-laki yang bisnismen itu hati misinya kadang-kadang jomblo semua. Nggak ada hati. Tapi ibu-ibu tidak tahu ya, intuisinya dengan Tuhan itu bisa. Dan kalau perempuan itu kalau ngasih-ngasih, kalau laki hitung-hitung dia. Kan logikanya jalan kan? Nah hitung-hitung nanti bener enggak ini. Kalau perempuan enggak. Begitu digerakkan Tuhan kasih aja udah selesai gitu kan? Jadi puji Tuhan ya, Tuhan menciptakan wanita di situ. Perempuan-perempuan yang mendukung Rasul Paulus, dan itu memang apa ya, kalau kita lihat itu saling melengkapi hal-hal seperti ini. Yang kelima, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat, bayangkan seperti gereja ini, dari antara petualang-petualang di pasar mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Jadi Rasul Paulus terkenal juga gitu ya, pengacau dunia itu. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu siapa? Ada kaisar lain yang disembah oleh orang-orang ini, aliran sesat yang namanya orang Kristen ini. Yaitu mereka menyembah bukan Kaisar, menyembah Yesus, bukan menyembah Musa, Allahnya Musa, tetapi menyembah Mesias yang itu yang palsu itu. Nah, saudara itu dihadapan mereka. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Saudara luar biasa dilepaskan. Terus kemudian Paulus pergi kemana setelah tinggal itu? Dia ke Berea. Setelah Berea kemana? Dia ke Athena. Setelah Athena kemana? Dia ke Korintus. Ya, yang saya berdoa supaya ya kita bisa melakukan hal ini ya. Nah, kita akan sekarang masuk ini latar belakang kehidupan ya. Saudara, Tesalonika itu kalau saya bayangkan persis seperti Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Kenapa? Itu kota yang merupakan persimpangan perdagangan laut. Jadi di sana banyak sekali kehidupan begitu luar biasanya, beraneka ragam bangsa dan budaya datang, sehingga mereka membawa bukan hanya kebudayaannya, mereka membawa dewa-dewanya masuk di sana, dan mereka mendirikan begitu banyak kuil-kuil di perempatan-perempatan jalan. Dan bukan hanya itu, saudara, orang-orang Yahudi di sana juga sama, bersaing dengan mereka. Dan mereka mendirikan rumah-rumah ibadat untuk melawan gerakan itu, supaya anak-anak mereka tidak ikut dalam ibadat itu. Jadi di sana dikuasai dengan dua. Yang pertama adalah ibadat-ibadat dan ibadah tempat ibadah bagi berhala-berhala, dan tempat-tempat ibadah yang berkaitan dengan hukum Taurat dan Yahudi. Dan itu banyak sekali di sana. Dan Paulus datang untuk apa? Saudara tahu? Injil bagi orang-orang Yunani itu adalah satu kebodohan. Bagi orang-orang Yahudi sebagai batu sandungan, kan gitu kan? Jadi kita kalau memberitakan Injil ada dua yang kita hadapi, saudara. Kita menjadi batu sandungan dan kita dibodoh-bodohkan. Ngapain kamu beritakan itu? Yesus mati menebus dosamu. Saya nggak perlu. Saya bisa nebus dosa saya sendiri. Saya bisa puasa. Itu agama seperti itu. Dan itu yang dihadapi oleh
Paulus. Dan waktu Paulus masuk di sana, Paulus masuk dalam satu tempat rumah ibadat dan Tuhan sudah tempatkan, Tuhan sudah sediakan, dan dia memberitakan tentang Kristus di sana. Dan apa yang dia beritakan itu adalah yang dicari oleh orang-orang Yahudi dari sejak mereka didirikan Tuhan, yaitu zamannya Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Yakub ini kemudian melahirkan 12 suku bangsa, anak-anaknya 12 itu. Nah, Paulus memberitakan apa? Paulus memberitakan tentang janji Allah kepada Abraham yang juga dijanji pada Adam di sana. Dia menceritakan janji ini pada bangsa Israel dan mengatakan sudah digenapi oleh Mesias yang disalibkan. Dan mereka tahu semua ini beritanya. Nah, setelah ini yang diberitakan. Jadi tidak ada nama lain. Jadi apa yang dirindukan oleh Isa, Abraham, terus kemudian Yakub dan semua para nabi, para hakim-hakim, dan juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus adalah mereka memberitakan rahasia kerajaan Allah itu. Rahasia yang besar yang tertutup berabad-abad yang tidak dibukakan karena memang belum datang Tuhan Yesus. Nah, sekarang sudah dibukakan, sudah datang. Maka mereka diberitakan, ini loh, dialah yang menggenapi seluruh rancangan. Dan Paulus membuktikan dengan cara berpikir, dengan cara penafsiran-penafsiran yang ada dalam firman Tuhan itu. Dia membuktikan satu persatu yang dilihat Abraham dan sampai kepada malaikat adalah di dalam Kristus semua nubuatan itu genap. Dan dia membuktikan itu dan semua orang mendengar dan sebagian besar percaya. Salah satu pengabaran Injil yang ada di Israel adalah sekarang membawa Yesus kepada bangsa Israel. Di situ. Yang kita doakan itu ada gerakan, ya. Oke, kita masuk dalam ini ya. Yang pertama, kita lihat file PowerPoint yang pertama ya. Nah, saudara di sini. Saudara,